Selang 2 musim, musim berikutnya itu umbi ini biarkan di tanah. Dia lebih aman, nggak kena kontaminasi apapun, nggak lecet, nggak apa, aman di dalam. Jadi sudah berpuluh-puluhan tahun seperti itu. Akhirnya ada sistem yang berbeda. Di sini sekali tanam, selamanya nggak pernah tanam. Tapi kalau di sana sekali tanam, begitu panen tanam lagi. Nah, ini nanti. Come and fly away with me. 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 Jarwo iki perkara. Lah, marang ngeten, Pak. Daran iku sakniki dibongkar sedaya lho. Dibongkar. Dibongkar itu. Jadi Ini untuk berarti turah tenaga ya. Kontennya masuk kon ya dari untuk Nggih ngoten kemungkinan. Mboten kok terah tenaga urung akeh. jadi untuk bagusnya itu dibongkar apa tidak untuk tanaman porang yang satu musim lah dari tanaman katak yang masih kecil. Nggih, matur suwun kula jawab kali jagungan santai mawon ya. Nggih, siap. Dari 2 sistem yang berbeda, cara budidaya ini bisa ditentukan dari masing-masing warga atau sahabat semua pakai sistem yang mana. Satu teori tentang penggemburan tanah, digulut, diganjo, digemburan tanah, baru ditanami katak. Terus yang kedua, begitu umur 1 musim semuanya dibongkar, tanahnya diperbarui, terus bibitnya disimpan, ditanam lagi. Nah ini beda sistem lagi yang ada di daerah kami yang tidak pakai yang ini. Satu, jelas beda berlawanan. Nanti akan ketemu hasilnya, kesimpulan akhir mana yang lebih tepat di sana itu nanti bisa dipikir sendiri, digerambyang, diangan-angan. Ngeten bedanya. Kalau praktek nanti enak ya. Kalau contohnya 2 sistem, satu musim gambar contoh dari katak yang kecil ini atau yang besar ini mohon dan sing pasaran di umum. Kita tanam 1 musim dari katak ini di lahan dengan jarak 30 kali 50, 50 kali 60 monggo sesuai selera. Nah 1 musim ini nanti akan bisa mungkin lebih besar di sana, saya yakin lebih besar, akan lebih hasilnya seperti ini. Kalau di sana ini 1 musim kan dibongkar. Ya dibongkar toh. Terus dibawa ke rumah disimpan. Tanahnya diperbarui, digulut, diganco atau ditraktor dan sebagainya. Lah kalau di sini beda lagi. Di sini awal musim tanam jarak yang nggak jauh beda sama tanah nggak ada yang di sini digemburkan. Butuh resik sukete larahane digegulutan terus tanah apa aneh itu langsung dicir jarak yang sama. Ganjo dicira durugi sudah. 1 musim di sana dibongkar, di sini tidak. Nah ini tetap di dalam tanah. Ya ini masih aman di sana, nggak dibongkar, nggak dibawa pulang. Kalau nggak mulai terus nggak truk nih kayak luasan lahan. Jadi selang 2 musim, musim berikutnya itu umbi ini biarkan di tanah. Dia lebih aman, nggak kena kontaminasi apapun, nggak lecet, nggak apa, aman di dalam. Jadi sudah berpuluh-puluhan tahun seperti itu. Akhirnya ada sistem yang berbeda. Di sini sekali tanam, selamanya nggak pernah tanam. Tapi kalau di sana sekali tanam, begitu panen tanam lagi. Nah, ini nanti akan membedakan hitung-hitungan hasilnya. Nah, kita hitung, kita dipraktek bareng. Misalnya kita dalam contoh ukuran 20 meter atau 50 meter ya. Begitu dibongkar total besar kecil, waktu umbi sudah panen digawe umur 2 tahun, bongkar total. Yang sistem gini jenengan tadi di sana hasilnya akan lebih banyak karena semuanya dibongkar. Iya. Itu logikanya kan nggak ada yang tersisa, semua dibongkar. Ini hasil lebih banyak. Tapi kalau di sini 2 tahun dibongkar hasilnya sedikit. Ini bedanya. Namun tahun berikutnya di sini panen, di sana baru tanam. Iya. Ini harus panen yang tahun ketiga, di sini baru tanam lagi, harus nunggu 2 tahun. Nah, tahun keempat di sini panen lagi, di sana masih nunggu lagi. Di sini panen lagi, di sana baru panen. Hitungannya melangkah 2 tahun, di sini panen terus, di sana tidak. Karena sistemnya berbeda.
Di sini tanpa digulung, tanpa didangir, tanpa di traktor sebagainya, secara alami dibiarkan liaran. Ya, caranya adalah begini. Kalau di sana 2 musim diambil total, kataknya semuanya diambil. Kalau di sini tidak. 1 musim katak ini ditanam. Misalkan sak rendeng iki ditandur ya. Sing umbine ngisor sak mene, sing dhuwur wis katake wis muncul ya. Nah, dari katak 1 musim ini akan jatuh di bawahnya. Petani di sini gak diambil. Biyen niku bibitnya sak mene ditandur, akhirnya bibit ini akan hilang tau dadi untuk daun, ganti umbine sak mene. Nah, katake nang ngisor wis dukul cilik-cilik. Jadi jatuh kataknya di bawah ini gak diambil petani. Dibiarkan 1 musim. Musim berikutnya umbi akan semakin besar karena akan dipanen dan kataknya kan lebih besar lagi. Standar 2 tahun seperti ini. Sudah besar-besar. Ini juga dibiarkan. Yang kata pertama usia sim pertama tadi, ini kan wis gede nah umbine ning jero. Ini calon panen yang ketiga. Begitu sing 2 tahun mau dipanen, umur 2 tahun dipanen, persiapan katak sing pisanan mau kan wis gede. Tahun berikutnya wis gedene ini dipanen. Katak yang pertama tadi terus akan diambil sing gede, sing cilik ceblok terus beruntun bertahun-tahun seperti itu. Cuma per tahun hasilnya nggak maksimal karena kita ambil yang besar, yang kecil dibiarkan. Terus kataknya yang diambil cuma ukuran tengah, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang kecil-kecil seperti ini nggak diambil karena dibiarkan di lahan nanti akan tumbuh terus. Untuk cadangan bibit. Musim yang akan datang. Iya. Nah, mau pakai yang mana monggo terserah hitungan masing-masing. Ya, soalnya kan di daerah saya itu tidak ada pelajaran khusus untuk penanaman porang. Jadi tahunya itu dari sosial media. Jadi ngikuti mana yang dilihat sosial media. Kadang-kadang soalnya YouTube itu biasanya kan yang ditonton YouTube. Nah, saya tidak menjelek-jelekan orang YouTube, cuman kadang-kadang itu istilahnya wong Jawa kemeroh, macak iso. Nah, itu jeleknya di sosial media seperti itu. Jadi dari 2 sistem ini silakan dipilih mana yang efektif. Kalau di sini ya, karena luasan lahan di sini di kampung saya ada 600 hektar untuk tanaman porang, semuanya sudah jadi. Itu sistemnya liar, sekali tanam untuk selamanya. Bila tahun berikutnya jarak 5 tahun kok ada yang ngoblang-ngoblang ya, kita sulami lagi dari katak itu juga. Jadi kita nggak modal hanya sedikit, perawatan nggak begitu banyak, namun per tahun bisa panen. Seperti saat ini, begitu sudah jadi ini kataknya dari petani. Karena ya sudah lahannya penuh. Terus yang kedua, di sini porang kan tidak beraturan. Nggak lurus-lurus seperti jagung. Itu yang saya mau tanyakan, ternyata sudah dijawab oleh Bapak. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi nggak ada beraturan. Mau lewat saja nggak bisa. Oh iya. Berarti tidak lurus. Tidak ada yang lurus di sini. Jadi, mau lewat jadi ya bingung harus nerobos di bawah. Jadi tidak beraturan untuk tentunya musim yang akan datang kan, karena katak-katak tersebut kan tidak diambil. Jadi ya, berserakan kemudian tumbuh, jadi tidak beraturan. Tidak beraturan. Terus sistem pemupukannya cuma ditabur gitu aja ya? Ya mungkin bedanya itu juga. Andai kan ada yang pakai pupuk kimia atau pupuk yang lain, jadi hanya ditabur, nggak bisa ditaruh di bawahnya, nggak bisa. Kau dodoan.